Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan etika dalam penegakan hukum dan demokrasi. Kelompok 10 beranggotakan 3 orang, yaitu pertama saya sendiri, Dimas Ariko Putra, 2020 4350 1991. Yang kedua Yoga Adi Pratama, 2020 4350 1989. Yang ketiga Ari Wibowo, 2020 4350 2746. Latar belakang demokrasi dalam pandangan para tokoh Islam, ada yang menyatakan bahwa menolak sama sekali demokrasi, namun ada juga demokrasi bisa diterima dengan syarat tertentu. Dalam hal ini, demokrasi harus diatur oleh agama. Demokrasi menjadi salah satu sistem pemerintahan negara terbaik untuk mencapai cita-cita negara, sehingga banyak negara yang melakukan perubahan sistem politik dari negara yang sebelumnya tidak demokrasi menjadi negara yang demokrasi. Salah satunya adalah negara Indonesia. Keberadaan sistem demokrasi memberikan kebebasan di berbagai bidang, telah memberikan kesempatan kepada individu atau kelompok dan bahkan aliran dalam keagamaan untuk tumbuh dan berkembang. Rumusan masalah. 1. Apa itu konsep hukum, HAM, dan demokrasi Islam? 2. Apa saja sumber hukum di dalam Islam? 3. Bagaimana peran Islam di dalam kehidupan bermasyarakat? 4. Adakah kontribusi umat Islam dalam perumusan dan penegakan hukum di Indonesia? Konsep hukum. Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf, orang yang sudah dapat dibebani kewajiban yang diakui dan diyakini yang mengikat bagi semua pemeluknya. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, Yoga Adi Pratama. Nah, di sini yang dibahas ada konsep HAM. HAM adalah hak-hak dasar manusia yang dimiliki sejak berada dalam kandungan dan setelah lahir ke dunia yang berlaku secara universal dan diakui oleh semua orang. Pada praktiknya, ada banyak sekali pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di berbagai penjuru dunia. Pelanggaran HAM tersebut dilakukan semata-mata untuk kekuasaan dan kepemilikan sumber daya yang ada di suatu tempat. Ciri-ciri HAM itu ada 3. Yang pertama, HAM tidak perlu diberikan, dibeli, ataupun diwarisi. Yang kedua, HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, dan etnis. Yang ketiga itu, HAM tidak bisa dilanggar. Nah, ini ada pembahasan konsep demokrasi Islam. Konsep demokrasi Islam itu adalah ideologi politik yang berusaha menerapkan prinsip-prinsip Islam ke dalam kebijakan publik dalam kerangka demokrasi. Ciri-ciri demokrasi Islam itu yang pertama, adanya keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan politik. Yang kedua, adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat. Yang ketiga, adanya persamaan bagi seluruh warga negara dalam segala bidang. Yang keempat, adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat penegakan hukum. Yang kelima, adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara. Yang keenam, adanya pers yang bebas untuk menyampaikan informasi. Yang ketujuh, adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat. Nah, di sini bahas lagi sumber hukum Islam. Di sini terbagi dari 2. Yang pertama itu Al-Quran, yang kedua itu hadis. Al-Quran ini adalah kumpulan wahyu atau firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, berisi tentang keimanan, peribadahan, dan budi pekerti. Seperti yang dijelaskan di surat Fatir ayat 31 yang artinya, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu yaitu Al-Quran, itulah yang benar, membenarkan kitab-kitab sebelumnya.
Quran Surat Fatir ayat 31. Yang kedua ini ada hadis. Hadis adalah ucapan, perbuatan, atau takrir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diikuti contoh oleh umatnya dalam menjalani kehidupan. Hadis ini terbagi lagi menjadi 3. Hadis mutawatir adalah hadis yang diwariskan oleh banyak sahabat. Ada lagi hadis mahyur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang sahabat atau lebih yang tidak mencapai derajat mutawatir. Yang ketiga ada hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh 1-2 orang saja sehingga tidak mencapai derajat mutawatir. Fungsi hukum Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Fungsi hukum Islam dirumuskan dalam 4 fungsi, yaitu 1. Fungsi ibadah. Dalam surat As-Darizat ayat 56, Allah berfirman, "Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku." 2. Fungsi amar ma'ruf nahi munkar. Perintah kebaikan dan pencegahan kemungkaran. Maka setiap hukum Islam, bahkan ritual dan spiritual pun berorientasi membentuk manusia yang dapat menjadi teladan kebaikan dan pencegah kemungkaran. 3. Fungsi zawajir penjeraan. Adanya sanksi dalam hukum Islam yang bukan hanya sanksi hukuman dunia tetapi juga dengan ancaman siksa akhirat dimaksudkan agar manusia dapat jerah. 4. Fungsi tazim wa islah al-ummah. Organisasi dan rehabilitasi masyarakat. Ketentuan hukum sanksi tersebut bukan sekedar sebagai batas ancaman dan untuk menakut-nakuti masyarakat saja, akan tetapi juga untuk rehabilitasi dan pengorganisasian umat menjadi lebih baik. Kontribusi umat Islam dalam perumusan dan penegakan hukum di Indonesia. Beberapa kontribusi umat Islam dalam perumusan dan penegakan hukum Indonesia yaitu lahirnya UUD 1945, peran umat Islam dalam mempersiapkan dan meletakkan dasar-dasar Indonesia merdeka, dalam upaya mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Tidak disangsikan lagi peran kaum muslimin terutama para ulama. 2. Lahirnya UU Perkawinan. Pengaturan perkawinan di Indonesia tidak dapat lepas dari keterlibatan 3 pihak atau kepentingan, yaitu kepentingan agama, kepentingan negara, dan kepentingan perempuan. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. 3. Lahirnya peradilan agama. 4. Pengolahan zakat. Dibuatkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengolahan zakat. Kesimpulan. 1. Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan saksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Sedangkan HAM adalah hak-hak dasar manusia yang dimiliki sejak berada dalam kandungan dan setelah lahir ke dunia atau kodrat, yang berlaku secara universal dan diakui oleh semua orang. Dan demokrasi Islam. Demokrasi Islam adalah ideologi politik yang berusaha menerapkan prinsip-prinsip Islam ke dalam kebijakan publik dalam kerangka demokrasi. 2. Sumber-sumber hukum Islam terdiri dari Al-Quran dan hadis. 3. Terdapat 4 fungsi hukum Islam kehidupan bermasyarakat, diantara fungsi ibadah, fungsi amar ma'ruf nahi munkar, fungsi zawajir, fungsi tazim wa asilah al-ummah. 4. Kontribusi umat Islam dalam perumusan dan penegakan hukum di Indonesia terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1949 tentang peradilan agama yang telah diberikan landasan untuk mewujudkan peradilan agama yang mandiri, dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengolahan zakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.